warga negara Indonesia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia mencakup hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Hak warga negara Indonesia bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan serta kebebasan individu dalam menjalani kehidupan di negara Indonesia. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Dalam ilmu hukum, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban universal, kewajiban khusus, kewajiban primer, dan kewajiban memberi sanksi. Kewajiban memiliki hubungan yang tidak terpisah dengan hak, sehingga jika ada hak maka ada kewajiban. Hai, apa kabar? Sudahkah kamu membaca tentang hak pendidikan akhir-akhir ini? Halo, aku baik-baik saja. Terima kasih. Iya, aku baru saja membaca artikel tentang hak pendidikan. Sepertinya topik yang penting, bukan? Iya, betul sekali. Setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama ke pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Bagaimana menurutmu? Sama sekali setuju. Pendidikan itu esensial. Tanpa pendidikan yang layak, seseorang mungkin kesulitan untuk mengembangkan potensi sepenuhnya dan berkontribusi pada masyarakat. Benar sekali. Jadi bagaimana menurutmu kita bisa memastikan bahwa hak pendidikan ini dihargai dan dilindungi? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pendidikan ini di masyarakat. Selain itu, juga penting untuk memiliki kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua orang. Wah, sangat setuju sekali. Kita juga bisa berperan aktif dalam memperjuangkan hak pendidikan dengan mendukung organisasi atau kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan. Ya, hal itu pasti akan membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selamat siang, Pak. Maaf, saya harus menegur Anda karena melanggar lampu merah dan tidak menggunakan helm. Bisakah saya melihat identitas dan dokumen kendaraan Anda? Oh, maaf Pak Polisi. Saya sangat menyesal. Saya benar-benar terburu-buru tadi. Mengerti Pak, namun aturan keselamatan berlalu lintas harus tetap dijunjung tinggi untuk keamanan bersama. Bolehkah saya minta SIM dan STNK-nya? Maaf Pak, saya lupa membawanya. Saya baru saja mengambil motor dari teman saya. Baiklah, namun saya perlu meminta Anda untuk menunjukkan SIM dan STNK saat berkendara. Selain itu, harap selalu mengutamakan keselamatan dengan menggunakan helm saat berkendara ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya akan ingat dan patuhi aturan keselamatan berlalu lintas ke depannya. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga perjalanan selanjutnya aman dan lancar ya Pak. Pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas biasanya terdapat dalam undang-undang atau peraturan lalu lintas di suatu negara. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Salah satu pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas adalah pasal 281. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda, pencabutan surat izin mengemudi, atau sanksi administratif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasal 282 juga mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti melawan arus, menggunakan peralatan audio di atas batas tertentu, menggunakan ponsel saat mengemudi tanpa perangkat handsfree, dan lain sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya dengan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan lalu lintas.